kalau dilihat dari skema favoritnya tim lawan Ratchaburi juga sebenarnya tidak jauh-jauh dari Persib Bandung ya, sebenarnya mirip-mirip 4-3-3 Ya, dan betul. sama-sama menunggu di awal ya kalau dilihat dari highlight pertandingan mereka gitu. Nah, apakah ini sesuatu yang menguntungkan bagi Persib Bandung dengan skema permainan mirip-mirip atau seperti apa menurut Kang Opik? Bisa jadi seperti itu. Terus kan karena memang Bojan Hodak juga sudah tahu seperti apa permainan Ratchaburi ketika pramusim kemarin ya. Mereka bisa bermain imbang 2-2 di Thailand. Jadi seperti apa Ratchaburi bermain itu sudah diketahui oleh Bojan Hodak. Jadi ketika misalnya memang mereka bermain dengan pola 4-3-3, dengan formasi 4-3-3 dan mengandalkan sayap, saya kira juga Persib sudah siap dengan serangan lawan dan seperti apa gitu nanti yang akan terjadi di lapangan. Halo Baru Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya Rina Sukmawati yang akan membahas preview pertandingan AFC Champions League atau ACL 2025-2026 antara Ratchaburi FC versus Persib Bandung yang sudah memasuki 16 besar. Dan sebagai juara grup tentunya Persib Bandung bisa tampil terlebih dahulu di kandang lawan alias bertandang nih di Ratchaburi Stadium dengan pertandingan yang akan digelar pada hari Rabu 11 Februari 2026. Nah, kalau misalnya udah ngomongin Persib, tentunya saya nggak akan sendirian. Di studio sudah ada bersama saya Kang Opi. Halo benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat comeback. Nggak salah comeback. Kemarin ya diganti ya. Iya, di kursi panas ini ganti-gantian aja. Jadi sekarang udah seru lagi ya, kompetisi udah padat lagi. Betul. Boboto bisa dapat hiburan lebih banyak Iya. hiburannya. Menjelang puasa ya udah. Menjelang puasa, apalagi leg kedua di hari pertama puasa ya kemungkinan. Dan sekarang leg pertama dulu main di Thailand. Tapi sebelum kita bahas preview pertandingan, kita review dulu sedikit ya perjalanan Persib Bandung di fase Grup kemarin. Apa yang Kang Opi ingat tentang fase grup dan yang paling berkesan selama fase grup? Yang paling berkesan selama fase grup itu beda dengan musim kemarin ya, ketika di ACL tuh musim kemarin, Persib Bandung di musim ini meskipun memang tidak selalu menguasai jalannya pertandingan, tapi mereka sepertinya sudah punya strategi lah bagaimana turun di kompetisi Asia sehingga bisa main bagus dan juga bisa sering mendapatkan poin penuh ya, hanya di leg pertama aja ketika seri lawan Lion City dan juga kalah lawan Lion City. Setelah itu Persib selalu menang lawan Selangor dan lawan Bangkok United. Ada 6 match day, mana yang paling favorit Kang Opik? Yang paling favorit itu pas lawan Bangkok United di GBLA ya. Ya, di GBLA. Waktu menentukan. Waktu penentukan itu kan sangat istilahnya hidup mati ya, kalau misalnya kalah bisa tersingkir gitu. Karena sangat tipis ya poinnya dengan Lion City. Dengan Lion City ya. Karena waktu itu kita di leg kelimanya kan kalah menyakitkan ya di sana di Singapura setelah sempat unggul 2-1 akhirnya kalah 3-2. Nah, kalau saya sih waktu lawan Selangor ya, waktu remontada waktu Oh, itu. remontada. Oh, yang kipernya nangis itu. Iya, kipernya nangis, kalian siapa yang namanya? Saya lupa siapa namanya, tapi dia sebenarnya salah satu kiper terbaik Malaysia sebenarnya ya. Tapi setelah tampil 90 menit, saya ingat saat itu penyelamatannya juga bagus sekali, menggagalkan banyak sekali peluang. Tapi hanya butuh 1 detik kesalahan hingga akhirnya Persib Bandung bisa menang di sana kembali gitu ya. menang ya lewat golnya Adam Ali saat itu. Itulah banyak sekali, dan Persib Bandung mencatatkan prestasi sebagai juara grup di grup G dengan 13 poin, sementara Ratchaburi FC ini runner up-nya grup F ya. Lumayan panas juga di sana, ada Gamba Osaka yang tidak terkalahkan ya selama 6 match day itu di fase grup dan berhasil mengungguli Namdien perwakilan Vietnam dan juga Eastern AA ya dari Hong Kong. Jadi Ratchaburi membuat Persib Bandung kembali away ke Thailand nih saat ini hari Rabu nanti. Nah, Kang. Nah, ini walaupun kembali melawan Thailand lagi, tim yang tidak asing negara yang tidak asing bagi Persib Bandung, lalu juga kabarnya kan saat kemarin pramusim juga mereka bermain dengan skor katanya sih imbang 2-2 walaupun kita belum tahu. Nah, tapi dengan yang saat ini mengetahui bahwa Ratchaburi FC juga adalah salah satu tim kuat di Thai League saat ini ya, udah salah satu pertahanan terbaik, ada di posisi kedua ya saat ini sekarang di bawah Buriram ya. Di bawah Buriram.
Nah, bagaimana, Kang Opik melihat Ratchaburi FC saat akan menghadapi Persib Bandung ini, apa yang perlu diwaspadai? Ya, layaknya tim-tim Thailand ya mereka, punya spirit yang bagus gitu, punya motif yang bagus di lapangan, itu yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung. Mereka tidak akan istilahnya dalam waktu 90 menit itu nggak akan kendor lah gitu ya. Mmm, Itu yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung, bahwa semangat pemain-pemain tim-tim yang dari Thailand itu harus bisa diantisipasi oleh, Tom Hai dan kawan-kawan. Terus juga kan, sekarang baru paruh musim, ada beberapa pergantian dan ada pemain-pemain baru yang masuk dan kabarnya juga mereka langsung klop gitu ya mhm, di mana, dengan tim Ratchaburi, jadi ya itu juga harus diwaspadai oleh pemain-pemain Persib Bandung. oke, jadi, bukan berarti pernah bertemu di pramusim, apalagi kondisinya dengan skuad yang berbeda ya, Iya, akan menjadi lebih mudah juga bagi Persib iya, Bandung saat menghadapi Ratchaburi betul betul. nanti. Tapi mungkin Bojan Hodak juga sepertinya kan karena mungkin kalau pelatihnya nggak ganti, Iya, skemanya sebenarnya tetap sama sama ya, sebenarnya. Jadi Bojan Hodak mungkin juga sudah punya gambaran lah mhm, seperti apa nanti permainan Ratchaburi meskipun ada beberapa pergantian pemain. Skema besarnya sudah ketahuan sama Bojan Hodak, makanya ketika beberapa hari yang lalu, dia sudah ngomong bahwa kami akan memanfaatkan kelemahan dari Ratchaburi. mmm. Jadi sepertinya juga Bojan Hodak sudah tahu nih, oh bahwa bakal main seperti ini dan akan, antisipasinya seperti apa gitu. Ada keuntungannya juga ya saat itu, langsung ini, latihan sama Raja Iya, Berhasil sudah latih itu dia, tanding. betul betul. Walaupun sebenarnya belum tahu juga saat itu kan Persib Mhm, Bandung tidak menargetkan apa-apa ya di Asia, hanya iya. berbicaranya semoga bisa lebih jauh, Iya, semoga bisa semoga bisa lebih ketemu. Mungkin mereka mentargetkan akan lolos, cuman nggak kebayang bakal ketemu Ratchaburi gitu di 16 besar gitu. Tapi ya menguntungkan lah akhirnya Iya, di yang babak menguntungkan. 16 besar ini Mhm, ketemu dan, ada 22 pemain Persib Bandung yang dibawa ke Thailand, yang Thailand. salah tiganya salah tiganya adalah Pemain pemain baru ya? baru ya, Mhm, ada Levin Kurzawa tentu saja, ada Dion Max dan juga Sergio Castel. Nah mmm. ini, 3 pemain ini, menurut Kang Opik di antara ketiganya siapa yang paling berpeluang untuk bisa debut nih, terutama pada laga melawan Ratchaburi FC nanti? Kalau saya mungkin melihat antara Sergio Castel dan juga Kurzawa ya. Karena kalau Dion Max mungkin memang dia kondisinya fit, tapi secara usia, Mhm, Bojan Hodak mungkin ada pemikiran, ada oke. pertimbangan lain lah ya gitu ya, karena ini levelnya level Asia, bertemu tim kuat, jadi, Dion Max mungkin harus menunda Mhm, debutnya lah. mhm, Tapi kalau misalnya Sergio Castel dan Layvin Kurzawa itu bisa inilah, bisa punya kesempatan besar untuk main. Apalagi mungkin, Castel ya, karena, mhm, Bojan Hodak di beberapa kesempatan ini kan mengeluhkan lah mhm, soal lini depan yang kurang tajam lah gitu ya. mhm. Meskipun memang punya beberapa peluang tapi, jarang bisa mencetak gol gitu, terutama memang pemain di lini depan. Sejauh ini kan yang kemampuan pemain Persib untuk mencetak gol merata ya dari belakang, Iya, tengah, sampai ke depan. sampai ke depan. Cuman di beberapa pertandingan nih kelihatan pemain depannya agak kurang gitu. Oke. Nah, dengan datangnya tambahan amunisi karena, pas, transfer window ini jendela Mhm, transfer kemarin, banyak yang menebak, "Oh, siapa nih kalau ada Sergio Castel, siapa pemain asing yang akan mhm, dipinjamkan iya atau iya, dihatur nuhunkan," gitu ya. iya, Tapi ternyata, Boyan Hodak, menahan semuanya ya, mhm, mungkin ada nego dengan Adam Rijsberk saat itu, jadi didaftarkan hanya di AFC Asia ya, di saja Asia, ya, walaupun tidak main di liga. Dan, berarti sekarang Persib Bandung memiliki, 3 striker utama ya, iya, dan mungkin dengan William Barros juga karena mhm. dia bisa jadi striker. Nah, apakah, Kang Opik melihat akan ada perubahan skema menyerang nih? Apakah nanti akan menempatkan 2 striker di depan atau akan tetap mencari satu finisher aja dibantu dengan 2 winger seperti pada Iya, biasa itu seperti iya. apa Kang Opik Ya melihatnya? kalau saya ngeliat memang tipenya Bojan Hodak permainannya hanya mendapatkan satu Mhm, ini ya, satu goal getter lah istilahnya mmm, ya, satu finisher. Jadi memang nanti juga sepertinya akan seperti itu, melawan Ratchaburi juga akan seperti mhm, itu. Jadi, kalau misalnya tidak Andre Ujung, ya bisa jadi Sergio Castel yang dipasang sebagai ujung tombak gitu. Karena, eee, Pojanodak juga ingin istilahnya memperkuat lini tengah lah, mmm, supaya tidak gampang keteteran ketika mmm. diserang. Karena 2 sayap yang menopang serangan ini kan mereka juga rajin turun ya, Iya, Edinho, William Beckham, Barros Barros terutama juga ya, gitu, sering membantu pertahanan sampai ke kotak mhm penalti juga mhm gitu. mhm. Oke, nah,
mungkin ada yang juga belum tahu nih tentang Sergio Castel ya, terutama yang paling baru kalau Ivan Kurzawa, mungkin Kurzawa, Sunda banget ya jadi Kurzawa. Kurzawa ini udah mungkin terkenal banget, udah pernah main di PSG, di Liga Di Jerman Monaco juga, di juga, Bundesliga juga pernah, di AS Monaco juga pernah. Jadi namanya sudah terkenal. Tapi Sergio Castel mungkin belum banyak yang tahu, pun sama-sama dari Eropa ya, pemain ya. Spanyol. Nah, apa yang Kak Opik tahu tentang Sergio Castel ini? Ya, Sergio Castel memang di Eropanya istilahnya tidak bermain di liga elit lah gitu ya. Ketika terakhir juga kan dia bermainnya di Siprus ya, di Liga Siprus. Siprus, terus ketika di Spanyol pun banyak berkutat di Segunda Division, di Liga 2-nya lah, di Liga 2 Spanyol gitu. Jadi, eee, tidak banyak catatan yang mentereng lah soal soal ke Castel, Sergio cuman Castel ya. kayak sepertinya tapi Bojan Hodak sepertinya tahu bahwa pemain ini punya kelebihan, punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung ketika misalnya Andre Ujung dan Ramon Tanque tidak tampil sesuai harapan gitu. Karena belum tentu juga mungkin, dengan statistik yang sudah ada bisa jadi Mmm, di Persib Bandung justru mereka menemukan iya performa terbaik ya, dan, kalau nggak salah David da Silva sebelum ke Persib Bandung juga belum iya belum segacor itu sekarang ya, sekarang, dan baru saat masuk Persib Bandung semakin semakin nyet tajam kan, lah, semakin tajam, dan sekarang menjadi striker utama juga di tim Malut United kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong pemain baru juga Ratchaburi FC nggak tanggung-tanggung iya mereka di jendela transfer ini mendatangkan sekitar 6 pemain baru, dan mungkin juga sama seperti Persib Bandung utamanya bukan hanya ingin melangkah lebih jauh di Asia, tapi juga mereka sedang berada di jalur mengejar iya mengejar posisi Buriram ya. mengejar Buriram untuk bisa menjadi juara liga domestik itu di Thai League. Nah, seperti apa Kang Opik melihat para pemain baru dari Ratchaburi FC ini? Ya pemain baru ada beberapa yang langsung nyetel lah ya, kayak apa, Kevin itu ya, Kevin Durinam namanya Di Romram. di Rotterdam. Terus ada strikernya juga yang dari Gleason, Gleason oke. dari Brazil. Tetapi memang yang harus diwaspadai juga selain mereka berdua yang pemain baru yang langsung nyetel itu, ada beberapa pemain dari pemain lama ya yang Iya. memang dikenal tajam juga, dalam mencetak gol gitu seperti Denilson dan juga ada, gelandang asal Spanyolnya Tana. Hmm. Jadi memang kekuatannya dan pertarungannya nanti ada di lini tengah, bagaimana Persib harus mematikan Tana dan kawan-kawan, kemudian mematikan Denilson dan kawan-kawan di lini belakang gitu. Danielson ini salah satu andalan juga ya, dan mungkin top skornya mereka saat Iya, ini di betul. Ratchaburi FC dan dari Brazil juga. Sebenarnya Mmm. apa sih karakter permainan seperti apa dari Danielson Junior ini yang Kang Opik tahu? Ya mungkin karakteristik pemain Brazil depan itu kan biasanya ngeyel ya gitu. Kayak Barros gitu ya, kayak Bergwinho gitu, terus kayak David da Silva, mereka berani duel, mereka, tidak mau kalah ketika, berduel gitu. Terus bagus juga ketika menguasai bola, tidak mudah kehilangan bola. Jadi pemain seperti itu yang banyak apa, diminati oleh pelatih-pelatih. Dan Denilson di Ratchaburi, ditopang oleh pemain-pemain lain sehingga dia bisa menjadi pencetak gol terbanyak. Dan assist juga dia mampu ya. Ya, dia juga mampu memberikan assist. Oke, menarik ya bagaimana melihat nanti serangan-serangan ala Brazil Iya, mungkin ya, kalau Ramon Tanque atau Leon Barros yang ternyata di depan, lu juga di Ratchaburi FC ada Denilson dan Danielson nih, Gleason ya, dan ini kabarnya juga kan ada di Persib Bandung adalah Julio Cesar ini apa cedera cedera ya, ya, dan berarti lini back tengah ini yang mungkin biasanya diisi oleh Julio Cesar, Federico Barba atau Mat Ricardi. Kalau sebelumnya sih, Boyan Hodak bilang memungkinkannya akan menurunkan Dion Max ya, iya iya. tapi Kang Opik melihat lebih kepada Sepertinya Kurzawa ya? mungkin Kurzawa juga tidak langsung dimainkan dari menit awal. Jadi di belakangnya antara Matsisadi dan Barba itu jadi duet back tengah itu. Jadi kemudian Eliano Riders mungkin yang ditarik ke belakang Tengah, oh sebagai ke belakang, back kiri gitu. Atau, kalau memang Dewangga dalam keadaan fit, fit, Dewangga yang di kiri gitu. Jadi Eliano Riders tetap di tengah. oke, jadi lini belakang aman lah ya, Jadi di belakang terlebih aman. Federico Barba udah berseri-seri lagi Iya kabarnya. betul, sudah tidak baut lagi ya. Iya, itu Bobotoh sekarang kalau lihat Federico Barba senyum langsung kayak, Mmm. "Ya alhamdulillah," gitu, Alhamdulillah, nggak kayak enjoy akhir lagi. Desember gitu ya, sama awal Deg-degan kita Januari. nontonnya, takutnya kenapa-napa. Tapi ternyata udah mulai Mmm, menemukan enaknya lagi gitu iya, ya bermain di Persib Bandung. Dan walaupun sebenarnya saat kabar itu muncul, kabar katanya kemarin mau
Kang pun main di lapangan Tetap tetap bagus ya. tetap bagus ya, karena dia profesional juga Karena mungkin sangat ya. iya, sangat profesional, tapi karena sekarang udah berseri-seri lagi jadi lebih seneng gitu ya, Hmm, semoga gitu. Dan pemain lainnya juga tentunya ya, seperti Mat Ricardi juga adalah salah satu bek kokoh Persib iya Bandung, betul mengingat betul. menit bermain Menit terbanyak back bermain betul ya terbanyak di iya Liga di dan juga liga. di Hmm. ACL, dan sejauh ini hanya satu kartu kuning ya. 2 sama 2 sama kemarin sama jadinya. yang Oh ya, kemarin. 2 sama yang kemarin. Jadi salah satu bek tangguh juga, Julio Cesar juga sayangnya Kemarin kemarin cedera ya, cedera ya. hamstring. Dan juga back lainnya tentunya ada Eliano dengan kecepatan dan Iya. juga tiba-tibanya tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di sana. Bagaimana melihat Eliano kemarin terutama saat lawan Malut ya, Iya, kembali lagi dia bisa berada di mana-mana betul. gitu. Karena memang, ketika lawan Malut, Eliano ditempatkan di lini tengah. Mhm. Dia berdampingan dengan Tom Hai, Hai ya. Jadi ketika Tom Hai maju, Eliano yang di belakang. Ketika Eliano maju, Tom Hai yang agak mundur ke belakang. Tapi kebanyakan memang Eliano yang nggak berada di belakang. Dia mhm, membayangi pemain-pemain seperti Ciro Alves atau mhm, Tairo Del Pino yang masuk ke lini pertahanan Persib. Dan dia memang pergerakannya lincah gitu ya. Kecil-kecil tapi lincah. Jadi dia seolah ada di mhm, mana-mana gitu. Jadi ketika dia pembacaan permainannya bagus. Jadi mhm, ketika lawan, oh akan menyerang ke sini, jadi dia sudah mhm. sudah mengantisipasi di daerah tersebut. Apakah akan sangat berguna saat pemain-pemain seperti Brazil yang memiliki kecepatan ini akan diduelkan dengan Eliano terutama saat akan menghadapi Ratchaburi nanti? Sangat berguna karena memang, tipe-tipe pemain yang agresif seperti Eliano, Adam Alis Mhm, itu, diperlukan oleh Persib mhm, Bandung. Jadi ketika dia bisa bisa berlari ke sana kemari gitu ya, mhm, istilahnya makanya dia sekarang apa, dijuluki CEO KCP juga kan, mhm, meneruskan Haryono gitu. Jadi memang pemain-pemain seperti ini bisa bikin lawan kesel juga karena, mhm, "Oh, dia kelihatannya ke sini ada," mhm, gitu, "ini ke sini ada." mhm, Jadi memang, pemain-pemain seperti inilah yang harus, bisa mhm, dimaksimalkan oleh Bojan Hodak agar Persib bisa bermain menguasai jalannya pertandingan. Meskipun tidak tidak banyak menguasai bola, tapi dia Persib bisa menguasai pertandingan tidak mhm, kebobolan dan lebih bisa mhm. mencetak gol. Amin gitu. Mhm. Amin, untuk, pertahanan yang baik, kalau pertahanan tentunya Persib sudah Iya, dikenal lah ya, tapi kita lihat seperti apa betul nanti betul. lini depan ini Iya, yang kayaknya setiap pekan kalau habis pertandingan Boyan Hodak yang dibicarakan adalah memang iya lini lini depan depan, kami masih iya, belum finish, kayak seperti itu. mhm Nah, mudah-mudahan nanti ada Sergio Castel, kita mhm, lihat seperti apalah perubahannya untuk Persib Bandung. Nah, ini mengingat ini adalah sistem gugur ya, ada 2 leg, minggu ini di Ratchaburi, minggu depan akan bermain di Bandung di sistem 2 leg. Nah, menurut Kang Opik, dalam pertandingan seperti ini nih, sebagai tim yang tamu duluan, apakah lebih baik bertahan lalu nanti akan memaksimalkan peluang-peluang pada di babak kedua, atau langsung menyerang habis-habisan saja bermain terbuka walaupun ada di kandang lawan? Persib sepertinya akan bermain terbuka tapi tidak terlalu terbuka. Jadi Mhm, dalam artian mereka juga nunggu gitu, karena mmm, kebiasaan Persib iya, ketika bermain kan tidak langsung frontal mhm, menyerang gitu ya, kecuali memang lawan kalau ngelihat bahwa lawannya ada di bawah, nah baru bisa. Tapi kalau lihat lawannya setara, mereka lebih banyak menunggu dulu mhm, untuk melakukan serangan cepat mhm, gitu. Apa, eee, strategi ini sudah sangat terbukti di mana, di Super League dan juga di iya sih, AFC ya, di ACL tuh. Jadi memang tipe permainan Persib seperti itu di musim sekarang, karena mereka melihat juga bahwa kompetisi Asia kan bukan kompetisi yang mhm, sembarangan, mhm, lawan-lawannya juga, hampir bisa dibilang inilah ya, mhm, satu level lah mhm, gitu. Malah ada juga yang iya, levelnya di atas Persib gitu. Jadi ketika, main tandang mereka, Persib akan fokus dulu di lini belakang, mmm, tapi ketika ada kesempatan untuk menyerang, Persib akan iya, melakukan serangan yang cepat lah gitu, serangan balik cepat. oke. Kalau dilihat dari skema favoritnya tim lawan Ratchaburi juga sebenarnya tidak jauh-jauh dari Persib Bandung ya, sebenarnya Mhm, mirip-mirip 4-3-3 iya dan betul, sama-sama menunggu di awal ya kalau dilihat mhm. dari highlight-highlight pertandingan mereka gitu. Nah, apakah ini sesuatu yang menguntungkan bagi Persib Bandung dengan skema permainan mirip-mirip atau seperti apa menurut Kang Opik? Bisa jadi bisa jadi seperti itu, terus kan karena memang Bojan Hodak juga sudah tahu seperti apa permainan Mmm, Ratchaburi ketika pramusim kemarin ya, Mas.
eee, mereka bisa bermain imbang 2-2 di mana, di Thailand saat itu. Thailand. Jadi, seperti apa Ratchaburi bermain itu sudah Mhm. diketahui oleh Bojan Hodak. Jadi ketika misalnya memang mereka bermain dengan pola 4-3-3, dengan formasi 4-3-3 dan mengandalkan sayap, saya kira juga Persib sudah siap Mhm. dengan serangan lawan dan seperti apa gitu nanti yang akan terjadi di lapangan. Oke, nah kalau secara umum, di rekor melawan tim Thailand ini Persib Bandung punya catatan baik ya, selain Mhm. melawan Bangkok United juga sebelumnya pernah melawan Port FC ya musim Iya musim lalu lalu, dan, apakah secara umum menurut Kang Opik Persib Bandung ini nih cocok nih dengan, perlawanan-perlawanan tim Thailand lebih mudah dibaca kah atau seperti apa? ya bisa jadi seperti itu. Tapi memang kalau untuk tim-tim dari mana, dari Asia Tenggara Mhm, hampir mirip lah sebenarnya itu mhm, ya, pola mhm, permainannya gitu. Jadi ketika kemarin drawing pun kan, ketika akan lawan Vietnam atau lawan Thailand, mhm, Bojan Hodak udah agak santai lah, oh mhm, ketemu 2 tim ini sama-sama dari sama ASEAN ya? Dari Asia Tenggara, oh udahlah enak lah gitu, udah Mhm. ketahuan. Kecuali waktu itu kan calon lawannya satu lagi Oh, Pohang kan, Pohang. yang kalau pusingnya kan Yang ketika agak bikin lawan Pohang deg-degan ya? ya, ketika lawan Pohang pusingnya. Tapi ketika lawan dari Vietnam atau lawan dari Thailand, sepertinya Bojan Hodak kan juga sebelum di Indonesia berkiprah di Malaysia juga, jadi tahu seperti apa tipe-tipe permainan dari tim-tim di ASEAN. Jadi dia sudah punya antisipasi, sudah punya strategi untuk pertandingan Mhm. melawan mereka. Setuju, dan sebelumnya juga ada pemain yang pernah bermain di Thailand Ya ya, seperti seperti Thailand, Julio Cesar ya ya, Julio pernah Cesar. bermain di Thailand juga. Nah, selanjutnya nih, kita prediksi susunan Hmm. pemain versi Kang Opik akan seperti apa? Oke, prediksi susunan pemain, Teja tetaplah meskipun ada Adam Prisbeck, Teja Paku Alam tetap jadi eh, starting 11. Terus di belakangnya sepertinya Franz Putros nih yang akan mengisi bek kanan. Kanan, mhm. Terus di tengahnya ada Mat Ricardi dan Federico Barba. Di kirinya mungkin ada Dewangga. Di depan, di Tengah, tengahnya ada Tom Hai sama Eliano Riders dan mungkin ditemani oleh Adam Alis. oke. Di depannya karena Beckham kemarin udah tertatih-tatih ya, Mhm. sepertinya ada Bergwinho, Barros, dan Andre Ujung dulu yang dari Andrew Yung dulu Liverpool. ya. Oke, kita lihat nanti seperti apa permainannya setelah sekian lama 2 bulan ya kita Ya, menanti benar-benar. babak 16 besar ini dan juga bertahun-tahun lah untuk bisa Bisa kena ada iya, di fase iya betul. gugur Persib Bandung, ada di fase gugur ACL dan mudah-mudahan seperti harapan Persib Bandung, harapan Bobotoh juga bisa melihat Persib Bandung melangkah lebih jauh di Asia. Ya mudah-mudahan di wilayah barat Al Nassr juga Iya bernasib betul. baik, Persib Bandung bernasib baik. Jadi nanti bisa ketemu gitu ya? Bisa ketemu ya, mimpi kita semua ya semoga bisa menjadi kenyataan ya, berawal dari ucapan gitu kan, kalau kata Kapten Mark Klok, suatu hari Ronaldo away ke Gede Bage. Kalau Ronaldo away ke Gede Bage mau nonton nggak Kak Opik? Kayaknya saya live reaction deh. Reaction ya, live reaction, kita penasaran Ronaldo first impression-nya kayak apa Iya, di Gede Bage, ada stadion besar bisa. gitu ya di nyaris keluar kota Bandung gitu ya. Kita nantikan dengan dukungan dan juga doa ya tentunya dari masyarakat Jawa Barat, Bobotoh, dan juga pecinta sepak bola Indonesia juga, karena tidak hanya mewakili kota Bandung atau Jawa Barat, tapi membawa nama Indonesia juga, bisa menaikkan ranking Iya liga betul, iya. ya, ranking liga bersama Dewa United juga untuk mungkin 2 tahun lagi atau 1 tahun musim depan atau 2 musim berikutnya bisa nambah gitu Iya ya bisa nambah kuota nambah kuota dan mungkin yang juaranya bisa di langsung ke sudah ACL apa, elit ya. Elite, Oke. yang nggak lagi di ACL tuh gitu. Iya, mudah-mudahan kita untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Kalau gitu terima kasih Kang Opik. Iya, sama-sama. Belum, Oh belum, belum? belum terima kasih Belum. karena saya lupa tebak skor. Oh tebak skor. Tebak skor. Tebak skor 2-1 lah mungkin Persib bisa menang. 2-1 ya. 2-1 Oke, Persib bisa menang. setelah kemarin 2-0 Iya. lawan Maut United dan sebelumnya 1-0, 1-0, Iya. 1-0, sekarang 2-1 ya. Iya betul. Oke, 1 untuk menghargai tuan rumah Iya. seperti itu. Oke, kalau gitu ini beneran terima kasih Kang Iya, Opik sama-sama, atas Lina. waktunya, dan juga Bobotoh dan Tribuners yang masih penasaran ingin baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung atau kabar dari Jawa Barat lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncerbon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video.
Kalau gitu, saya Rina Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah! I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we